عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واهدنا إليك صراطا مستقيما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد، جماعة صلاة المغرب والعشاء، بارك الله لنا ولكم في عافية. ثم أما بعد، taqabbal Allah minna wa minkum, barakallahu fina wa fikum. Semoga Allah menerima amal kita semuanya, amal saleh kita semua, dan mengampuni kita semua dan memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembacaan kitab Syarh Sunnah karya Imam Al-Barbahari rahimahullah yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Qala al-muallif rahimahullah: al-aqlu mawlud wa uti kullu insan min al-aqli ma arada Allah jalla wa ala, yatafawatuna fil uqul mithlu adh-dharra fi as-samawat, yutlab min kulli insan min al-amal على قدر ما أعطاه من العقل، وليس العقل باكتساب، إنما فضل من الله عز وجل. Ya, akal itu diciptakan oleh Allah. Allah Ta'ala memberi kepada setiap manusia akal sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah yang maha agung lagi maha tinggi. Dan akal itu setiap manusia berbeda-beda. Ya, mithlu dzarra fis samawat. Kata penulis, yakni dia itu seperti sesuatu yang sangat kecil yang ada di langit. Dan setiap orang diminta untuk mengamalkan wahyu sesuai dengan pemahaman dari akal yang Allah beri kepada dia. Iya. Dan itu semua adalah karunia dari Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjelasannya, kata syarih hafizahullah, al-aqlu huwa quwwatun yaj'aluha Allah fil insan yudriku biha al-asya'. Akal adalah sesuatu yang kekuatan yang Allah jadikan pada manusia, yang dengan akal itu dia bisa memahami sesuatu. Yu'rafu biha ad-dar min an-nafi'. Dengan akal itu dia bisa tahu mana yang bahaya, mana yang bermanfaat. Wal khairu minasyarr. Dengan akal itu dia tahu mana yang baik, mana yang buruk. La ahad yadri ma kayfiyatul aql. Tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana hakikatnya akal itu. Wallahi hakikat. Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad juga menerangkan demikian. Para ulama berbeda pandangan tentang bagaimana hakikat daripada akal itu. Iya, takhabbatan nasu fihi wa lam yasil ila natijah. Yani manusia, maksudnya di sini ulama, mereka berselisih tentang akal ini dan mereka tidak pada satu kesimpulan. Annahu min asrarillah. Sebab akal merupakan rahasia Allah allati la ya'lamuha illa hu subhanahu wa ta'ala.
Tidak ada yang tahu tentang hakikat daripada akal itu kecuali Allah yang maha suci dari segala tandingan dan maha agung. Wal aqlu sumiya aqlan li'annahu yaqil al-insan amma yadurruh mithlu ma yaqil al-hablu ad-dabbatu min al-infilat. Akal dinamakan akal sebab dia menghalangi manusia itu dari hal-hal yang membahayakannya. Yani kalau dia tahu bahwa itu berbahaya dan buruk, membahayakan nyawanya atau jiwanya atau badannya atau agamanya, maka dia akan menjauhi sesuatu yang berbahaya itu. Begitu pula di antara makna akal adalah mengikat, sebagaimana tali itu mengikat hewan. Iya, ketika dia diikat dengan tali itu pada pohon atau apa saja, sehingga dia tidak akan pergi, hewan itu. Dan di antara makna akal adalah hijrah. Hijr itu artinya menghalangi. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Al-Fajr ayat 5. Bukankah yang demikian itu merupakan sumpah yang kuat bagi orang-orang yang memiliki akal. Al-hijru huwa al-aql. Summiya bidzalika li'annahu yahjurul insan amma yadurruh. Akal dinamakan hijr, yang artinya menghalangi, karena dengan akal itu akan menghalangi dia dari segala bahaya. Dan juga akal dinamakan nuha, yusamma an-nuha, itu akal. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Taha ayat 54, inna fi dzalika la ayatin li ulil nuha. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan dan keesaan Allah bagi orang-orang yang memiliki akal yang sehat dan cerdas. yakni ashabul uqud, orang-orang yang memiliki akal yang cerdas dan sehat. Dan juga akal itu dinamakan lub, jamaknya albab. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dari tidak ada menjadi ada, dan Allah Azza wa Jalla menggilirkan malam dan siang, merupakan tanda-tanda kekuasaan dan keesaan Allah bagi orang-orang yang memiliki akal yang cerdas. Dengan ayat kauniyah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada pada makhluknya, itu menunjukkan adanya Allah yang menciptakan makhluk itu. Dan karena hanya Allah yang bisa menciptakan makhluk semuanya, termasuk yang besar-besar seperti langit dan bumi, dan juga Allah Azza wa Jalla menciptakan malam dan siang, itu menunjukkan bahwa Dia satu-satunya yang berhak untuk disembah, dan Dia satu-satunya yang berhak untuk diserahkan semua bentuk ibadah. Fahadal aqlu min ayatillah. Akal ini termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla dan keesaannya. Karena Allah yang menciptakan akal itu. Iya. Ya ikhwani, seorang akan baru merasakan bahwa betapa besar nikmat akal itu apabila melihat ada orang akalnya dicabut sehingga dia menjadi gila, ya, atau bahasa Malangnya syentik atau gendeng.
Nah, ketika melihat ada orang seperti itu, baru dia menyadari betapa besar nikmat akal itu. Alhamdulillah. Begitu pula ketika melihat ada orang pikun, hilang semua memorinya, ingatannya hilang. Hatta dia ditanya, namamu siapa? Gak tahu, dia namanya sendiri gak tahu. Lupa sudah namanya. Sehingga ketika dia bangun tidur, dia nanya kepada istrinya, kon sopo? Wah, ini serang. Apalagi kalau istrinya juga sama-sama pikun. Lah kon sopo? Waduh. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari pikun. Allahumma inni a'udzubika minal harami. Pakai ha, harami. Haram itu pikun ya. Ya, maka mari kita syukuri nikmat akal ini ya kawan. Apa fungsi akal itu sebenarnya? Fungsi akal yakin, memikirkan ayat Allah, baik yang diturunkan berupa ayat wahyu, Quran dan Sunnah, atau ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu maksudnya ciptaan. Jadi antum misalnya para pecinta sunrise dan sunset, ya kan? Ada sebagian orang itu senang melihat sunrise dan sunset. Jangan cuma senang tok, tapi ingat bahwa yang menciptakan itu Allah. Allah yang menciptakan sunrise itu, keindahan itu, waktu matahari sedang terbit atau sedang tenggelam. Begitu pula pemandangan yang lainnya, baik di samudra atau di lautan, di pantai atau di gunung, itu Allah Azza wa Jalla yang menciptakan. Maka hanya kepada Allah kita serahkan semua ibadah kita, baik yang dilakukan oleh hati, lisan maupun anggota badan. Makanya orang kafir di neraka menyesal mereka, karena di dunia dia tidak pernah memikirkan ayat Allah, Al-Quran dan Sunnah atau wahyu. Tidak pernah mereka memikirkan atau memahaminya. Mereka menyesal dengan mengatakan apa? Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, ini orang kafir di neraka jahanam berkata, sekiranya dulu kami di dunia mendengar ayat-ayat yang dibacakan itu, au naqil, ya, atau kami memikirkan dengan akal kami ayat itu, ini memahami, ya paham apa tafsirnya, maknanya, dan bagaimana penjelasan makna hadis. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Tentu kami tidak akan menjadi penghuni neraka yang panas. Mereka menyesal kenapa? Karena dulu di dunia, di umur yang panjang, tapi mereka tidak pernah memikirkan wahyu Allah. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akum an-nadhir. Bukankah kami telah beri kepada kalian wahai manusia umur yang panjang, yang dengan umur panjang itu kalian memikirkan ayat, sehingga dia ingat mana berita yang harus diyakini, mana perintah yang harus dilaksanakan, mana larangan yang harus dijauhi. Wa ja'akum an-nadhir, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Siapa itu? Rasul. Ada yang menafsirkan bahwa nadhir di sini maknanya uban. Barang siapa yang memiliki uban pada rambutnya, maka
itu adalah peringatan. Ya, peringatan bahwa kematian sudah dekat. Segera memperbaiki diri. Segera memperbaiki hatinya, lisannya, dan anggota badannya, perbuatannya, dan ucapannya. Karena sudah ada ubat, berarti sudah dekat dengan ajal kematian. Baik. Waqul muallif, perkataan penulis, huwa maulud. Ya, ini diciptakan oleh Allah. Al-zahir anahu yaqsud anahu makhluk. Ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, maksud daripada maulud ini makhluk. Ini diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Akal itu walaysa qadima, bukan qadim. Qadim itu maksudnya diawali dari tidak ada. Dari awal dari tidak ada. Yani ada dari dulu. Tidak. Akal itu bukan qadim, bukan tidak diawali dari tidak ada. Ya. Tidak diawali dari tidak ada. Yani azali, bukan. Tapi dia itu diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Annahu yulad ma'al insan. Ini Allah menciptakan akal itu dengan lahirnya manusia itu. Wa hadzal aqlu kama dzakarna la yu'lam haqiqatuhu illa Allah. Akal ini tidak ada yang tahu hakikatnya kecuali Allah. Walidzalika idtaraba fihi ulama'ul kalam falasifah. Oleh karena itu para ulama filsafat dan ilmu kalam mereka berbeda pandangan. Walam yasul ila natijatin fil aql, dan mereka tidak bisa menyimpulkan apa hakikat daripada akal itu. Karena hadza laysa min ikhtisasihi. Sebab itu memang bukan keahlian mereka. Wal aqlu yatafawat. Ya ikhwani, untuk gambaran gampang ya. Ya, sebagaimana ruh. Yasalunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi tentang nyawa. Qul ruh min amri Rabbi. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka bahwa nyawa itu urusan Rabbku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Kalian tidak diberitahu tentang ilmu tentang roh kecuali sedikit. Ini roh itu ya kawan, ketika orang tidur dia keluar tapi untuk sementara waktu. Setelah itu dengan izin Allah ya keluar dari badannya orang itu dan kembali. Itu roh. Ya. Dan roh ini juga nanti ketika orang itu mati, sebagaimana yang Nabi beritakan, inna nasamatal mu'min ala thairin wa fi riwayah khadrin tasrahu fi asyaril jannah hatta yarji'u Allah ila jasadihi wa yub'ath. Artinya bahwa nyawa orang mukmin ketika di alam barzakh itu di paruh burung. Paruh, antum tahu paruh? Di bawah lehernya itu ada paruh. Nah, dia ada di situ. Dalam sebuah riwayat burungnya hijau warnanya, yang menikmati makanan yang ada di pohon-pohon di surga dan tentunya sungai-sungai yang ada di surga, sampai Allah kembalikan ke jasadnya orang itu pada hari kebangkitan. Sudah kita imani hal semacam ini ya. Sebagian orang yang tidak percaya dengan roh maupun akal, kalau ditanya, antum percaya nggak dengan listrik, aliran listrik? Percaya lah, antum nggak lihat kok. Bagaimana dia mengalir itu di kabel itu? Kita percaya. Jadi tidak mesti sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata. Tidak ada. Tidak mesti. Iya. Buktinya apa? Ketika dicolokin itu kabel itu, dicolokannya nyala itu listrik, apa lampu itu. Berarti ada yang mengalir. Kalau dalam ilmu elektro apa itu namanya? Antum lebih tahu lah ya. Saya dulu pernah belajar itu elektro itu. Ya, di sekolah. Ada seri, ada paralel, ada semacam-macam. Yang jelas itu kabel itu ada isinya itu.
Nyetrum itu. Kalau dicolokin dia, dipegang begini, nyetrum. Berarti ada sesuatu di situ. Walaupun tidak nampak oleh mata. Itu salah satu contoh ya kawan. Bahwa tidak mesti sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak ada. Sebagaimana pula akal, tidak bisa dilihat oleh mata, karena itu posisinya di dalam. Ya, bahkan ketika dioperasi sekalipun, tidak ada bisa memastikan mana itu posisi akal. Karena kata Ibnu Qayyim, ada yang mengatakan bahwa akal itu wadhih, otak. Ada yang menyatakan bahwa akal itu al-qalb, ya, hati. Ya, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki kalbu yang mereka tidak memahaminya. Kalau dalam tadi surat Al-Mulk, law kunna nasma'u aw na'qil. Karena Allah Ta'ala menyebut akal itu memikirkan. Begitu pula kalbu itu berpikir, berarti akal itu ada di kalbu. Demikian penjelasan dari Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Yang jelas akal tidak ada di dengkul. Gak ada ulama mengatakan bahwa akal itu di dengkul. Bahkan itu menjadi olok-olokan. Kalau ada orang yang bodoh, itu dibilang akalnya di dengkul. Itu olok-olokan saja, istilah saja. Jadi tidak ada satupun ulama mengatakan bahwa akal itu di lutut. Ada dua pendapat mengatakan akal itu yang pertama di otak. Ada yang mengatakan akal itu di kalbu, di dada. Gitu ya kawan. Wallahu ta'ala a'lam. Wal 'aqlu yatafawat wa min nas man 'aqlu kamil al-anbiya. Akal itu bertingkat-tingkat. Di antara manusia yang akalnya itu sempurna, seperti para nabi alaihi wassalam. Jadi paham semua masalah agama dari A sampai Z. Jelas itu akalnya sempurna. Kemudian meminasi man laysa lahu aqlun aslan kal majnun wal ma'tuh wat tifl. Di antara manusia yang memang dia tidak punya akal ya, karena tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang membahayakan agamanya dan bermanfaat buat agamanya, dia nggak tahu. Seperti orang gila. Orang gila, makanya orang gila itu nama lainnya apa? Hilang akal. Betul itu. Ka'annahu la yaqil. Seolah dia itu tidak punya akal sama sekali. Ternyata menurut penjelasan dokter spesialis otak, syaraf otak, bahwa itu hilang memori, hilang akalnya, ini hilang ingatan, memorinya itu hilang semua. Dan saya pernah ditunjukkan tentang foto MRI orang yang pikun. Ternyata otaknya itu menyusut, mengecil. Otak yang normal tidak sekecil itu. Berarti memori itulah yang menyebabkan dia normal. Ada sesuatu yang diingat oleh dia. Nah itu ya jemaah. Ma'tu itu orang yang ada kelainan di otak, cacat dari lahir, sehingga dia seperti orang bahlul, orang bego maksudnya, tidak normal. Nah itu dokter yang tahu itu apa istilah-istilahnya, ya. Otifel, anak-anak ini kenapa dia dibilang tidak punya akal? Karena dia belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bahaya, mana yang tidak. Misalnya apa? Ada anak misalnya la qadarullah, ada tiba-tiba lari dia ke jalan raya. Iya kan? Atau pernah dia itu ada anak lari ke jalan raya, akhirnya ditabrak mobil, mati dia. Mengapa anak itu lari? Padahal ada
jalan raya itu ada banyak kendaraan. La yakin. Dia belum bisa membedakan mana yang berbahaya dan tidak. Wa minan nasi man huwa baina. Di antara manusia tengah-tengah. Baina kamalil aql wa baina adabil aql. Antara yang di antara kesempurnaan akal dan di antara hilangnya akal. Jadi ada akalnya tapi tidak sempurna. Ini indahu akal lakinnahu laysa tamman. Ini dia punya akal tapi dia tidak sempurna. Wa yatafawatu fi naqs, dan bertingkat-tingkat berbeda-beda berkurangnya itu. Minhum man indahu naqs fi aqlihi katsir. Ada di antara mereka yang berkurang akalnya itu. Ini nilainya berkurang. Bagaimana dalam IQ? Itu ada yang nilainya kurang dari standar, dia kan? Minhum man indahu naqs qalil, ada yang berkurang sedikit. Wah, kata. Begitulah. Di dalam pemahaman itu orang itu berbeda-beda. Ada yang Masya Allah memahami satu hadis, dia bisa menulis 100 faedah. Satu hadis pendek. Siapa itu ya? Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i pernah bertamu ke rumahnya Imam Ahmad. Nah, ketika bertamu itu sama Imam Ahmad dihidangkan makanan satu meja. Dihabisin semua makanan sama Imam Syafi'i. Setelah itu masuk kamar Imam Syafi'i. Ternyata selama bertamu itu diawasi sama budaknya atau pembantunya Imam Ahmad. Ya, ketika menjelang subuh, dia ngomong sama Imam Ahmad, pembantu ini, kenapa tamumu itu? Tamu Anda ini pemakan, kemudian dia nggak sholat malam. Buktinya dia nggak keluar, nggak ada sama sekali dia ke wudhu apa. Selesai makan langsung di kamar sudah sampai subuh. Coba kamu tanya sama dia, kata Imam Ahmad, mengapa demikian? Maka dia nanya kepada Imam Syafi'i, pembantu itu. Apa kata Imam Syafi'i? Adapun kenapa aku makan makanannya Imam Ahmad ini, satu meja ini saya bisa. Karena boleh sesekali seseorang itu kenyang. Apalagi yang dihidangkan ini oleh seorang Imam Ahmad. Pasti makanannya halal 100%. Ya, saya nggak ragu itu. Kemudian kau menanyakan, kenapa aku tidak sholat malam sama sekali? Ketahuilah bahwa menuntut ilmu, ya, jauh lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Aku semalam itu mencatat faedah, ada 100 faedah sebuah hadis yang berbunyi, ya Aba Nufair, ma fa'alan Nughair. Itu hadisnya pendek itu. Aba Nufair, wahai Aba Nufair, itu anak muda, anak kecil ya. Ya, di zaman Nabi SAW dia sedang sedih karena kehilangan Nughair. Nughair itu burung kesayangan dia, meninggal. Maka Nabi menghibur anak ini dengan mengatakan, ya Aba Nufair, ma fa'alan Nughair. Wahai Aba Nufair, anak kecil ini dipanggil kunyahnya Aba Nufair. Apa yang dilakukan oleh Nughair, burung kecil kesukaanmu itu? Itu saya catat, kata Imam Syafi'i, ada 100 faedah. Bayangkan ya, 100 faedah ilmiah, baik dari sisi akidah, baik dari sisi adab, baik dari sisi lughah, bahasa, sastranya, i'rabnya, dan lain sebagainya. 100. Itu Imam Syafi'i memahami satu hadis kecil, pendek, 100 faedah dia catat. Akalnya kabir, akalnya besar nih.
faqih. Nah, begitulah ulama ya kan. Yang membedakan ulama dengan tidak, yaitu diantaranya mereka itu kalau menafsirkan dan menjelaskan ayat atau hadis itu detail, rinci, dan dengan menyebutkan faedah-faedah. Ya. Kemudian dikatakan di sini, wa minhum man 'indahu naqs fi aqli katsir. Ada orang yang akalnya itu berkurang jauh. Ada yang berkurang sedikit. Wa hadha hasab ma yaj'aluhu Allah. Itu sesuai dengan apa yang Allah ciptakan. Itu ya, kawan. Kemudian yutlaqul aqlu 'al fahm. Nah, ini dia. Dan akal itu juga maknanya faham. Jadi paham. Yuqalu aqal al-ayat al-Qur'aniyah. Itu maknanya adalah yafhamun al-ayat al-Qur'aniyah. Yani memahami ayat-ayat Al-Qur'an. La ayat liqaumi yaqilun. Ya, dalam ayat lain, la ayat liqaumi yatafakkarun. Merupakan tanda-tanda kekuasaan dan keesaan Allah bagi kaum yang paham, yang paham. Yani yafhamun al-ayat al-kauniyah wal ayat al-Qur'aniyah. Ini yang paham dengan ayat-ayat ciptaannya, makhluknya, dan ayat-ayat yang diturunkan yaitu Al-Qur'an. Wa tilka al-amthal nadribuha lin-nas wa ma yaqiluha illa al-alimun. Demikianlah permisalan-permisalan kami jelaskan kepada manusia di dalam Al-Quran. Kan ada di dalam Al-Quran itu permisalan-permisalan ya kan. Tidak ada yang paham dengan permisalan itu kecuali dia orang alim, orang-orang yang berilmu. Di sini terkandung pujian terhadap orang-orang yang mau memahami secara umum Al-Quran dan hadis, dan secara khusus memahami permisalan yang Allah sampaikan. Fal aqlu yutlaqu 'ala al-fahmi wal idrak wal fiqh fi dinillah azza wa jalla. Akal maksudnya di sini adalah sinonim dengan paham dan mendalami. Maka seorang yang berakal dalam agama, ini paham agama Allah. Itu ya kawan. Afala taqilun? Dalam surat Al-Qasas ayat 60, afala taqilun? Apakah kalian tidak mau memahaminya? Ini apakah kalian tidak mau memahami ayat-ayat ini? Wa minan nasi man yatmis ala aqlihi atau yutmas ala aqlihi. Ya Allah. Di antara manusia ada yang dihapus oleh Allah akalnya. Bisababi kufri, karena sebab kekafirannya. Wa bisababi ghaflatih, dan disebabkan karena lalai dia, kelalaian dia. Lalai dengan Allah, lalai dengan akhirat, sehingga dicabut nikmat akalnya. Fala yumayyiz bainad dhari wan nafi', sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang buruk, mana yang bermanfaat. Dia punya akal, yakni zat akalnya ada, ya, bahwa akal dia punya akal, lakinahu lam yantafi' bi aqlih, tapi dia tidak bisa mengambil manfaat dengan akalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harrama min aqlihi wal iyad billah, yani diharamkan dia dari memaham manfaat daripada akal itu yang ada pada dia. Wal iyad billah, kita berlindung kepada Allah dari itu. Bisababi kufri, disebabkan karena kekafirannya. Fasara la yaqil, sehingga dia tidak paham. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'un aw yaqilun inhum illa kal an'am. Dalam ayat lain, kal an'am
Ulaika kal an'am bal hum adall. Apakah kau mengira wahai Nabi bahwa kebanyakan orang-orang kafir itu mendengar ayat yang kau bacakan dan memahami? Jawabannya apa? Tidak. Mereka tidak mau mendengarkan ayat. Mereka tidak mau memahami ayat. Inhum illa kal an'am. Mereka itu seperti hewan ternak. Bahkan dalam ayat lain surah Al-A'raf ayat 179, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan mereka orang kafir itu lebih sesat daripada hewan ternak. Kif? Bagaimana penjelasannya ya kawan? Kenapa hewan ternak kayak kambing itu lebih baik daripada orang kafir? Kambing, antum lihat kambing, walaupun jumlahnya itu ada 1000, tapi dia nurut. Ketika kambing yang paling tua dipegang sama penggembala ini, maka 999 kambing itu nurut mengikuti kambing yang tua ini dipegang. Iya kan? Nah orang kafir gak nurut dengan Nabi SAW. Padahal banyak kaum muslimin yang beriman, dia gak mau beriman. Mana yang lebih sesat? Orang kafir atau kambing? Orang kafir. Ulaika humul ghafilun, dan mereka orang-orang yang lalai. Sudah asyik. Baik. Kemudian yang khusus sekalian, fa yuharrimuhullahu aqlah. Maka Allah haramkan dia dari mengambil manfaat dari akalnya itu. Uqubatan lahu, sebagai hukuman buat dia. Haitsu lam yasta'milhu fima yanfa'u. Karena dia tidak menggunakan untuk hal yang bermanfaat buat dia. Makanya ya kawan, mengapa ada orang itu masuk Islam? Dia biasanya bercerita kenapa dia masuk Islam. Umumnya orang masuk Islam itu karena dia belajar. Ada seorang pendeta top Amerika, pastor top penginjil, ya, sudah puluhan tahun dia ceramah di gereja. Mengapa dia masuk Islam? Karena dia sembunyi-sembunyi mempelajari Quran. Dia sembunyi-sembunyi di kamarnya dia belajar Quran yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu. Akhirnya dia yakin dengan kebenaran Islam. Karena dia menggunakan akalnya untuk memahami Quran. Maka Allah beri hidayah. Lah kenapa ada sebagian orang Islam murtad? Gak mau belajar. Terus dikasih nikmat hidayah Islam, orang tuanya Islam, gak mau belajar, gak mau sholat, menyanyiakan nikmat Islam, kufur nikmat, akhirnya dicabut nikmat Islam itu. Nasallallahu alaihi. Wa inna ma ista'malahu fi ma la fa'idata fi. Dia menggunakan akalnya untuk perkara yang tidak bermanfaat. Au fi ma yadur, atau hal yang membahayakan dia. Ada orang. Kenapa ada orang Islam itu berpaham komunis? Karena dia mempelajari bukunya orang ateis. Gak belajar Islam, tapi belajar bukunya Karl Marx dan yang lain. Membahayakan itu. Wallahi ya kawan, kalau sekiranya ada seorang dari mulai brojol sampai mati belajar tafsir dan hadis, Allah, belum hatam dia. Kita orang ini belajar sudah berapa tahun? Ya, ini belum hatam-hatam. Antum belum belajar tafsir, sudah hatam apa belum? Belum. Jangan pelajari itu buku-buku yang membahayakan seperti buku-buku Aristo, Plato, atau buku-buku yang membahayakan akidah. Jangan dipelajari itu. Pelajari Al-Quran. Belum selesai kita belajar Quran. Masih banyak ilmu yang bermanfaat yang belum kita baca. Bagaimana nih akan kita lanjut ba'dal adzan sampai menjelang qomat atau cukup sampai sini?
Cukup sampai sini ya kawan. Ini karena ini mukaddimah itu biasanya pemanasan ya. Yang namanya pemanasan itu sampai adzan isya aja dulu ya. Insya Allah lain waktu ya, kalau sudah karena udah panas jadi bisa sampai qomat. Insya Allah. Barakallahu lana wa lakum. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka